camp di Bayazid, Chamberlitas, Sultan Ahmed. Kayak di luar negeri kita ini. Hah? Bagaimana? Kayak di Pulau Gadung. Kayak di Pulau Gadung ya? Aduh. Ya, kita sekarang mau ke makam Sultan Abdul Hamid. Makam Sultan Abdul Hamid II. Ini Sultan atau Khalifah Abdul Hamid Ottoman yang paling kuat di akhir sebelum keruntuhannya. Ya. Ini daerah kawasan Bayazid. Ini ada Istanbul University. Ini Istanbul University nih. Ah, ini nih Sultan Abdul Hamid Han. Ya. Ini Sultan Mahmud II dan Sultan Abdul Aziz. Berikutnya Sultan Abdul Hamid Han, Hazret Lere. Ya. Ya, mirip-mirip. Waduh, inilah tempat ya, kita sebelah kiri. Masuk sebelah kiri. Ini sedang ada renovasi. Sedang ada renovasi ya di lokasi pemakaman Sultan Abdul Hamid Han. Nah, inilah. Ini dia makam Sultan Abdul Hamid Han. Ini makam kuburan raja-raja Ottoman. Yang mana ini Sultan Abdul? Oh, itu Sultan Abdul Hamid Han. Ya, kita berdoa dulu untuk beliau dan pamannya Sultan Abdul Aziz. Ya. Kemudian Sultan Abdul Hamid Han dan ada Sultan Mahmud II. Ya, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa naqqihi min adh-dhunub wal khataya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum rahmatika. Ya, jadi ini Sultan Abdul Hamid ini terkenal. Nah, bisa sedikit dijelaskan, Ustaz, cerita sedikit siapa ini Abdul Hamid Han? Sultan Abdul Hamid Han, beliau adalah sultan, bisa dibilang sultan terakhir ini ya, dinasti Utsmani yang memiliki kekuasaan ya. Setelah beliau masih ada dua sultan lagi, Sultan Abdul Rashad dan Wahiduddin. Tapi kekuasaan kesultanan sudah dicabut, sudah dipindahkan ke parlemen ya. Parlemen ya. Terakhir yang masih punya otoritas itu Sultan Abdul Hamid. Otoritas penuh ya, full ya. Beliau ini anaknya Sultan Abdul Majid ya. Sultan Abdul Majid itu yang mendirikan istana Dolmabahce yang di pinggir pantai. Yang di pinggir pantai. Nah, sejak zaman beliau itulah pindah
ya, ke Sultan dari Istana Topkapi ke Delmat Aceh. Nah, apa saja yang bisa pelajaran ini, Zionisme, kemudian liberalisme itu muncul mulai dari zaman Abdul Hamid nih. Betul. Apa itu penyebabnya itu? Masa beliau memang bisa dibilang masa paling ini ya, masa paling krusial dalam sejarah Utsmani dan umat Islam secara keseluruhannya, karena masa itu masa-masa gentingnya Eropa dalam puncak ininya, puncak kemegahannya, puncak kekuasaannya. Eropa sendiri berlomba untuk sampai ke puncak kekuasaan, sehingga muncul meletus perang dunia pertama pada 1914 ya. Tapi beliau sudah dimakzulkan pada 1909, mulai dimakzulkan itu. Dimakzulkan, jadi perang dunia pertama itu terjadi di luar ini beliau gitu. Oh begitu ya. Kalau beliau ada mungkin Utsmani tidak akan ikut perang. Kenapa begitu? Kalau beliau hidup, dia tidak akan ikut perang. Kenapa? Karena perang dunia pertama itu tidak ada sangkut paut dengan Utsmani gitu. Itu adalah masalah negara-negara Eropa gitu. Terus kenapa Utsmani itu bisa terseret masuk? Apa itu jebakan? Iya, sebenarnya jebakan ya, bisa dibilang jebakan, karena penyebab utamanya itu ya memang di satu sisi Utsmani butuh koalisi ya, butuh teman negara-negara barat yang masa itu ini rising ya, lagi naik. Tapi di sisi lain Utsmani sebenarnya tidak mau ikut berperang gitu. Itu dengan jelas disebutkan oleh Sadrazam masa itu. Sadrazam ini Perdana Menteri Allahumma Muhammad Salim. Salim beliau bilang kita tidak mau ikut perang, kita tidak mau terlibat, tapi penyebabnya itu adalah ada 2 kapal Jerman yang menyerang kapal Inggris di laut Mediterania dari Libya. Terus dia lari ke Bosporus. Kapal Inggris ikut masuk untuk menyelamatkan ini, karena Jerman itu temannya Turki. Jadi disebut kapal ini sudah dibeli oleh Turki gitu. Di Selat Bosporus itu 2 kapal ini lewat Bosporus masuk ke Laut Hitam, menyerang lagi kapal Rusia gitu. Jadi diserang lagi kapal Rusia, Rusia marah dan Rusia mau ikrarkan perang atau memproklamasikan perang terhadap Turki. Teman-teman Rusia seperti Jerman dan Inggris juga ikut pro Rusia. Iya, pro Rusia, karena kan masih itu kan ada perjanjian kalau yang satu perang yang lain membantu gitu. Jadi Inggris, bukankah Jerman temannya Utsmani? Ya, Inggris, Prancis dan Rusia. Oh iya, Prancis Rusia. Itu memproklamasikan perang terhadap Turki dan Jerman bersama Turki gitu. Sehingga terjadi perang dunia pertama. Turki terlibat dalam perang dunia pertama setelah itu. 1914 itu. 1914 itu. Ya. Jadi itu 2 kapal Jerman gitu. 2 kapal Jerman ya. Memakai bendera Utsmani. Oh. Ya. Jadi kejayaan Islam terakhir itu ya di masa Sultan Abdul Hamid Han ini. Iya. Beliau berkuasa kurang lebih berapa tahun? 30-an tahun. 1876 ya. Sampai 1909. 30 tahun. Dia sangat teguh untuk menjaga kedaulatan negeri-negeri Islam, terutama Palestina. Ya, mau dibeli Palestina itu mau dibeli oleh Yahudi, dihargai setiap meter tanahnya. Kemudian imbalannya itu utang-utang luar negeri Turki diputihkan, dibantu industrialisasinya dibantu, ya. Kemudian modernisasi Turki juga dibantu oleh Yahudi. Tapi Sultan ini menolak, ya, Sultan Abdul Hamid Han ini luar biasa. Beliau tidak mau jual tanah Palestina itu untuk Yahudi, ya. Jadi kalau tidak ada beliau ini mungkin sudah lebih dulu penjajahan Palestina. Tapi qadarullah. Nah, setelah itu kan kekuasaan Utsmani ini kan hanya spiritual ya. Betul. Ya, terakhir itu Abdul Majid II. Kayak Jogja ya. Abdul Majid II itu terakhir, Sultan terakhir. Dia seperti di Indonesia ya. Khalifah spiritual saja tanpa kekuasaan politik, dan akhirnya dibubarkan oleh Mustafa Kemal. Ya, itulah sekilas teman-teman kunjungan kita ke makam Sultan Abdul Hamid, ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi
kemudian Allah ampuni semua dosa-dosanya, terima seluruh amal salehnya, dan kita sebagai umat Islam harus melanjutkan perjuangan para ulama-ulama, umarok saleh, para pendahulu kita. Dari Istanbul ya, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia ya, tim MUI Papua Barat dan Maluku. Mudah-mudahan sampai pulang Indonesia dengan selamat, lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, ini ada makam ya, kuburan Zia Gokab. Namanya Zia Gokab, wafat 1924. Inilah ideolog, pemikir bentuk republik di Turki. Ya, dia ini gurunya siapa? Atatürk ya? Atatürk. Nah, Dosanya lebih besar dari Atatürk. itu dia. Ya, mudah-mudahan diampuni dosanya. Ya, kalau tidak diampuni ya terserah lah. Ya toh? Allah punya itu. Mudah-mudahan Allah merahmati. Ya, inilah lokasi. Ini komplek pemakaman apa namanya ini? Komplek pemakaman Sultan Abdul Hamid ya. Sudah terkenal ya? Udah banyak juga yang berziarah kemari. Ya. Nah, itu gedungnya dari sini kelihatan. Yang tadi kita di dalam, ini gedungnya. Ya. Sejarawan masyarakat turis gitu. Nah, itu tram. Ya. Oke, kita naik lagi tram. Atau mau ngeteh-ngeteh dulu? Langsung makan siang ya. Ini kastane, kacang. Ya, sut misir. Oke. Kita menunggu tram. Ini makam Sultan Abdul Hamid di dalam sini. Ya. Kita sudah lengkap naik semua transportasi di Turki ya. Kapal sudah, ferry sudah, bis sudah, tram sudah, ya. Jalan kaki juga sudah. Ya. Menunggu 2 jam juga sudah. Ya. Alhamdulillah. Hah? Udah habis. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Seperti Ya. itu ada Monas, jadi di jalan-jalanan di persimpangan ataupun di jalan-jalan protokol itu kadang dibuat tanah lapang untuk tempat ini ya, forum istilahnya, tempat masyarakat ngumpul gitu. Ini menara. Di tengah lapangan yang bulat itu ada ini, ada menara yang dibuat gitu. Masa Bizantium Ini zaman Bizantium ya. Dan ini diyakini salibnya Yesus. Ya, dibawa di sini. Di makam di sini. Apa disimpan? Ada yang meyakini seperti itu, ada juga yang meyakini di Hagia Sophia. Oh. Nah, ini Column of Constantine ya, Chamberlitas. 330 Masehi.
tingginya 57 meter. Diambil, dipindah dari tempel Apollo dari Roma, ya. Nah, dibawa kemari. Tuh, Chamberlitas. Lucu juga ya, banyak burung merpati, Pak Dokter. Itu. Ah. Oh iya. Milattan sonra 330 yıllar, tamam mı? Henüz Ayasofya ilk Ayasofya inşa edilmiş gibi düşünün. Ya. Roma'daki Apollon tapınağı duymuşsunuzdur. Oradan söktürülerek Merhaba. sökülüyor, taşınıyor ve buraya getirilip buraya dikiliyor. Roma'daki, unutmayın, Apollon tapınağından söktürülerek getiriliyor ve buraya dikiliyor. Üstünde 3 ton ağırlığında ve 3 metre çapında bilezikler. Bu bilezikler adını veriyor zaten, şember adını. İlk getirildiğinde üstünde Apollon heykeli var iken, sonrasında da kendi heykeli koyuyor Roma'yı tanıtıyoruz. Ini lokasi Chamberlitas Medani. Ya. Sampai Ayasofya. Sultan Ahmed. Ini Sarnici. Ya, ini apa? Halte tram. Sampai Grand Bazar ini Kapali Charse Grand Bazar. Kemudian Nur Osmaniye Cami di dalam sana. Ya, alhamdulillah. Nah, itu lurus sana Grand Bazar ya, teman-teman. Oke. Buat yang mau ke Istanbul, jangan lupa kita kemari. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.
Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.